Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Erwin, terutama jelang besok pengumuman hasil pemilu, bagaimana Polri terus mensosialisasikan agar setiap warga negara ini harus menghormati hukum dan aturan pemilu, terutama karena besok ada hasil pengumuman, tentu ada yang puas, tentu ada juga yang tidak puas, seperti itu. Ya, dalam konsentrasi dan kompetisi tentu seperti yang disampaikan Pak Puadi tadi, ada puas dan tidak puas. Tapi bagaimana situasi Kamtipmas ini tetap harus dijaga. Sosialisasi juga kita bedakan di dunia nyata dan dunia maya. Ya. Di dunia maya kita juga sudah mempunyai upaya-upaya untuk diseminasi informasi digital atau viralisasi. Terutama ini dilakukan oleh Satgas Humas dalam operasi Mantap Brata yang kemudian mensasar semua kalangan media sosial atau platform-platform digital. Sedangkan di dunia nyata ini juga kita punya Subsatgas Bimas, Satgas Preemptif yang secara gencar juga menyampaikan tentang bagaimana masyarakat agar tetap mentaati aturan, berunjuk rasa sesuai ketentuan dan sebagainya. Nah, tentu ini kita harapkan juga memberikan semacam pemahaman dan wawasan yang baik untuk tetap menjaga kondisivitas keamanan selama pelaksanaan tahapan sampai nanti besok tanggal 20 Maret pengumuman hasil. Seperti itu. Nah, tapi Pak Erwin kan bisa dikatakan ujung dari pemilu ini belum seutuhnya selesai karena masih ada kemungkinan gugatan sengketa di MK. Ini apakah juga ada persiapan yang kemudian sudah disiapkan oleh Polri? Ya, di MK sendiri Polri dari awal operasi Mantap Brata telah membagi dalam pola pengamanan ring 1, 2, dan 3 yang kemudian di MK ini ring 1 di bagian dalam, ring 2 juga di tempat parkir, dan ring 3 adalah di seputaran gedung MK. Ini Satgas Pus Operasi Mantap Brata Mabes Polri. Kemudian di luar ring 3 itu ada ring 4 atau kawasan. Kita berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat untuk kemudian tetap mengamankan. Bila nanti ada hal-hal terkait unjuk rasa yang sifatnya chaos atau seperti apa yang kemudian tidak bisa menjaga kondisivitas wilayah, maka juga sudah disiapkan upaya-upaya untuk misalnya mengalihkan atau merekayasa arus lalu lintas, kemudian juga membagi penyekatan pada 5 sektor, mulai Bundaran HI, kemudian Istana Negara, kemudian MPR, DPR RI, ya, KPU dan juga Bawaslu. Ini semua sudah kita rancang bersama Polda Metro Jaya untuk dapat menjaga keamanan proses persidangan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Ya, itu merupakan saluran-saluran hukum yang bisa dilakukan ataupun ditempuh oleh warga yang merasa tidak puas, tadi gugatan sengketa ke MK ataupun laporan ke Bawaslu seperti itu. Nah, Pak Puadi, Bawaslu sendiri kan banyak disorot karena dituding kurang maksimal nih dalam menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu. Bahkan dituding tebang pilih. Bagaimana tanggapannya? Harus diakui Bawaslu tidak akan luput dari kritik dan hujatan dalam menjalankan tugas. Bawaslu memahami hal tersebut dan justru tertantang untuk menjawab semua keraguan publik. Dalam keseluruhan pelaksanaan tugas, Bawaslu dihadirkan tidak lain untuk memelihara trust publik tersebut. Masyarakat bisa menilai dan bahkan dapat melaporkan pengawas pemilu manakala ditemukan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bukan untuk membela diri, sejujurnya harus diakui, tidak semua laporan yang diadukan di Bawaslu dapat diproses lebih lanjut karena kekurangan syarat formil. Bahkan ada yang tidak memenuhi syarat material. Ini yang kadang tidak dipahami oleh pelapor. Pelapor hanya sekedar melaporkan adanya dugaan kecurangan, namun tidak mampu memberikan bukti atau setidaknya menjelaskan kejadian di mana, kapan, dan siapa pelakunya.
Nah, selain itu harus diakui pula bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan jangkauan pengawasan Baik. dan aparatur pengawas sehingga membutuhkan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran tersebut. Nah, sepanjang sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bawaslu mengimbau nih kepada seluruh masyarakat untuk mari bersama-sama kita awasi proses pelaksanaan tahapan rekap hasil pemungutan suara sehingga penetapan secara bersama-sama dan apapun hasilnya mari kita terima secara lapang dada. Manakala ada pihak yang berkeberatan maka dapat menempuh jalur hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Baik, kita harapkan semua pihak dan juga masyarakat dapat menyikapi hasil pemilu dengan damai dan situasi tetap dijaga kondusif. Terima kasih Pak Puadi, terima kasih Pak Erwin telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.